Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Zinedine Zidane termasuk salah satu pelatih Real Madrid yang paling berani membuat keputusan merombak skuad. Sejumlah keputusan Zidane membuatnya rentan diserang kritik. Sebut saja keputusan untuk tidak membeli satu pemain pun di bursa transfer kemarin, meski sebagian alasannya karena klub harus berhemat. Juga keputusan melepas pemain-pemain yang dianggap penting. Setidaknya ada kepergian 3 pemain yang mencolok. Ada Dani Ceballos yang dipinjamkan ke Arsenal, Gareth Bale yang dipinjamkan ke Tottenham, dan James Rodriguez yang dibiarkan ke Everton. Zidane sempat dikritik karena perlakuannya kepada 3 pemain ini, yang kini ternyata terbukti tepat. Ceballos dicadangkan di Arsenal. Ceballos punya teknik luar biasa sebagai gelandang, dan Mikel Arteta berharap dia bisa mendikte tempo permainan Arsenal. Sayangnya awal musim ini begitu sulit bagi The Gunners dan Ceballos pun ikut kesulitan. Sebut saja ketika Arsenal mengalahkan Chelsea 3-1 akhir pekan lalu. Kemenangan begitu krusial, Ceballos tidak diberikan kesempatan bermain pada laga tersebut. Padahal seharusnya laga ini adalah laga penting. Jika Arteta harus mempertahankan racikan barunya ini, maka Ceballos akan semakin tenggelam di bakul cadangan. Artinya musim depan peluang Ceballos kembali ke Real Madrid kian menipis. James Rodriguez sempat oke, sekarang merosot. James Rodriguez memperkenalkan diri di Premier League dengan luar biasa. Dia tampil impresif pada beberapa laga awal musim. Sentuhan Carlo Ancelotti membuatnya menemukan performa terbaiknya kembali. Sayangnya beberapa pekan terakhir performa James Rodriguez kembali merosot. Dia pun meraih hasil-hasil buruk bersama tim nasional dan nahasnya juga dihantam cedera. Sekarang James kembali dikritik dan konsistensinya diragukan. Kasus ini sama seperti saat dia masih membela Real Madrid beberapa tahun terakhir, yang berarti Zidane sudah mengambil keputusan tepat. Gareth Bale masih rapuh cedera. Bale datang ke Tottenham Hotspur dalam kondisi cedera, sudah meragukan dan sampai sekarang dia belum juga jadi starter dalam tim Jose Mourinho. Bale pun kembali sering dicadangkan. Benar, Bale telah mencetak gol di Premier League, Carabao Cup dan juga Liga Eropa. Tapi hanya 1 gol di masing-masing kompetisi. Permainannya ada di bawah level yang diharapkan. Nahas, Bale kembali cedera pekan lalu dan belum jelas sampai kapan dia bisa kembali. Masa depannya pun semakin abu-abu, mengingat dia hanya dipinjamkan semusim ke Tottenham Hotspur. Real Madrid mulai mengacuhkan hubungan bisnis AC Milan dengan memilih membuang Luka Jovic ke Borussia Dortmund demi bisa memboyong Erling Haaland. Sebagaimana diketahui, AC Milan naksir berat kepada bomber tak terpakai Real Madrid Luka Jovic. Rencananya Rossoneri berkeinginan memboyong Luka Jovic pada bursa transfer musim dingin mendatang untuk dijadikan sebagai pengganti Zlatan Ibrahimovic. Cederanya Zlatan Ibrahimovic membuat manajemen Rossoneri bergerak cepat untuk bisa mendatangkan pelapisnya yang tak kalah garang. Nama striker yang santer diwartakan bisa bergabung ke AC Milan ialah Luka Jovic. Alasannya cukup kuat, yakni hubungan bisnis yang terjalin dengan Real Madrid, maupun sulitnya Luka Jovic mendapatkan menit bermain. Hubungan bisnis yang terjalin antara Real Madrid dengan Milan berlangsung baik. Terbukti Rossoneri sebelumnya bisa memboyong Theo Hernandez dengan status permanen dan Brahim Diaz lewat peminjaman dari Real Madrid. Pun dengan Luka Jovic yang terus-terusan kesulitan mendapatkan menit bermain membuat dirinya mulai tak betah. Satu-satunya cara untuk kembali menemukan sentuhan terbaiknya ialah hengkang dari Santiago Bernabeu dan hijrah ke tim lain. Dilansir Sempre Milan, pada awalnya Real Madrid tak keberatan untuk membuang Luka Jovic ke AC Milan, baik itu status pinjaman maupun permanen. Namun dalam beberapa hari terakhir, El Real kembali mengkaji keputusan mereka untuk meminjamkan Jovic. El Real memilih untuk membuang pemain timnas Serbia itu ke Borussia Dortmund demi bisa memboyong Erling Haaland. Kabarnya seorang Jovic memiliki nilai bandrol hingga 30 juta euro, sedangkan El Real nantinya tinggal menambahkan 80 juta euro demi bisa memboyong Haaland. Nama Jovic plus gelontoran dana segar diharapkan oleh Real Madrid bisa menggoda Borussia Dortmund untuk melepas striker mudanya ke Liga Spanyol. Tentu kondisi ini bukan hal yang bagus bagi Rossoneri. Seperti yang dia ungkapkan tadi, Rossoneri sangat mengidamkan untuk bisa memboyong Luka Jovic. Rossoneri juga telah menyiapkan rekan satu tim Jovic kala membela Eintracht Frankfurt Ante Rebic. Duet keduanya untuk menopang pergerakan Zlatan Ibrahimovic atau Rafael Leao diharapkan mampu membuat Rossoneri tampil lebih garang. Namun sikap acuh yang dipertontonkan oleh El Real berpotensi untuk merusak jalinan bisnis Real Madrid dan Milan. Achraf Hakimi dan Theo Hernandez. Dua back sayap ini lagi mantap betul di Italia bersama Inter Milan dan AC Milan. Menyesalkah menjualnya Real Madrid? Achraf Hakimi dan Theo Hernandez sama-sama masih muda. Sama-sama menempati skuad utama. Hakimi masih berusia 22 tahun dan bermain sebagai bek kanan di Inter Milan.
Hernandez masih berusia 23 tahun dan bermain di sayap kiri untuk AC Milan. Keduanya tampil apik sepanjang musim ini di Liga Italia. Theo Hernandez sudah bermain sebanyak 13 kali dan mencatatkan 4 gol dan 3 assist. Sementara Achraf Hakimi sudah bermain sebanyak 14 kali dengan 4 gol dan 4 assist. Real Madrid melepas Theo Hernandez di bulan Juni 2019 dengan harga 20 juta euro atau setara dengan 346 miliar rupiah. Sedangkan Achraf Hakimi dijual pada September 2020 dengan harga 40 juta euro atau setara dengan 692 miliar rupiah. Tahun 2017 adalah kali pertama mereka bermain di Real Madrid. Hernandez sebagai pemain baru yang dibeli dari Atletico Madrid. Sedangkan Achraf Hakimi baru menembus skuad utama dari tim akademi. Keduanya memang mendapatkan waktu bermain yang minim di Real Madrid. Hernandez sempat dipinjamkan ke Real Sociedad, sedangkan Hakimi ke Borussia Dortmund. Kini keduanya mampu membawa timnya masing-masing sementara berjaya di Serie A. Theo Hernandez membawa AC Milan bercokol di puncak klasemen. Sedangkan Achraf Hakimi membawa Inter Milan di peringkat kedua dengan selisih 1 poin. Real Madrid sendiri beberapa kali tertimpa masalah di posisi bek sayap. Di bek sayap kiri, Marcelo sedang turun performanya sehingga cuma mengandalkan Ferland Mendy. Sementara di bek sayap kanan, Dani Carvajal kerap cedera sehingga beberapa kali Lucas Vazquez yang seorang penyerang sayap harus bermain di posisi itu. Menyesalkan Real Madrid menjual 2 bek sayapnya itu. Cristiano Ronaldo berhasil mengalahkan rivalnya Lionel Messi untuk memenangi penghargaan pemain terbaik abad ini dalam penghargaan Globe Score Award di Dubai, hari Minggu waktu setempat. Pemain 35 tahun itu yang telah memenangkan gelar juara Liga Spanyol, Liga Inggris dan Liga Italia, serta Euro 2016 bersama timnas Portugal. Ia mengaku bangga menerima penghargaan tersebut yang diberikan kepada pemain terbaik antara tahun 2001 hingga 2020. Ronaldo mengatakan, "Senang sekali bisa memenangi penghargaan ini. Tidak mudah untuk menjadi yang teratas dalam permainan selama bertahun-tahun. Saya sangat bangga. Tetapi tanpa tim, pelatih dan klub yang hebat itu tidak mungkin." Sementara mantan manajer Bayern Munchen yang kini membesut Manchester City, Pep Guardiola, memenangi penghargaan pelatih terbaik abad ini. Sayang dia tidak hadir dan mengirimkan pesan penerimaan hadiah melalui video yang sudah direkam. Sedangkan Real Madrid dinobatkan sebagai klub terbaik abad ini pada upacara tersebut usai menunjukkan dominasi hebat mereka di Liga Champions. 5 trofi dalam 20 tahun terakhir. Termasuk 4 gelar dalam 5 tahun yang menjadikan total 13 trofi terbanyak dari klub manapun. Untuk penghargaan khusus tahun 2020, Robert Lewandowski memenangkan pemain terbaik laki-laki tahun ini. Dan manajernya Hansi Flick menyabet penghargaan pelatih terbaik tahun ini usai memenangi 5 trofi bersama Bayern Munchen musim 2019-2020. Sedangkan agen Ronaldo, Jorge Mendes, memenangi penghargaan agen terbaik tahun ini dalam penghargaan yang mulai digelar sejak 2010 di Dubai. Real Madrid dikabarkan akan melakukan manuver mengejutkan dengan mencoba membawa gelandang Manchester City Phil Foden. Menurut The Sun, Real Madrid terus memantau situasi Foden di Manchester City. Ketertarikan Los Blancos melonjak karena sang pemain kesulitan di Etihad. Hanya sekali diturunkan sebagai starter di Liga Inggris sejak Oktober 2020. Manajer Manchester City Pep Guardiola telah lama memprediksi Foden akan menjadi sangat spesial untuk dekade berikutnya. Namun sang pemain mungkin tidak sabar menunggu terlalu lama mendapatkan kesempatan menjadi pemain reguler. Kabar yang beredar di Liga Inggris menyebutkan Real Madrid merasa yakin punya kans besar menggait Foden jika tak kunjung menjadi pemain reguler dalam waktu dekat. Foden juga hanya dimainkan sebagai pemain pengganti ketika Manchester City mengalahkan Newcastle United 2-0 di kandang sendiri semalam. Itu pun Foden baru dimasukkan pada injury time. Meskipun bersinar dalam pertandingan grup Liga Champions Manchester City musim ini, Foden belum membuat kemajuan di kompetisi domestik seperti yang dijanjikan Guardiola. Situasi inilah yang melecut Real Madrid segera membuat manuver untuk menggait Phil Foden ke Spanyol. Phil Foden sebelumnya dinilai cocok untuk menjadi penerus gelandang Manchester City David Silva. Pep Guardiola mengatakan, "Ketika David bilang saat itu tahun terakhirnya, saya bilang kepada Dewan Klub kami punya Phil Foden. Jadi kami tidak perlu berinvestasi membeli pemain baru." Ketika Foden dihukum 4 pertandingan di timnas Inggris karena melanggar aturan terkait virus corona, Guardiola juga memberikan dukungan. Foden dan pemain Manchester United Mason Greenwood yang terlibat dalam kejadian tersebut kemudian meminta maaf. Guardiola mengatakan lagi, "Saya rasa ia telah menunjukkan kedewasaan. Tindakannya di setiap sesi latihan dan pertandingan sudah tepat. Dia sejak awal sudah sangat dewasa. Dia bisa mengatasi hal yang baik dan buruk.